Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yang disutradari oleh Herwin Novianto ini menggabungkan kisah Kang Mak dengan Nenek Gayung. Merupakan sequel dari film Kang Mak versi Indonesia yang dirilis tahun 2024. Film ini menampilkan sosok Kang Solah yang merupakan teman seperjuangan Kang Mak saat berperang melawan Inggris. Setelah berurusan dengan istri Kang Mak yang bernama Sari, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman Solah sendiri. Anehnya kedatangan mereka justru disambut dengan ketakutan warga. Di balik permasalahan cinta, Solah harus menyingkirkan sosok hantu urban legend yang selama ini sudah meresahkan warga. Ia bertempur dengan rival cinta yang melawan hantu Nenek Gayung untuk meredam keresahan warga desa. Mampukah Solah memenangkan 2 pertarungan sekaligus? Berikut ceritanya. Pagi itu Bu Ayu sibuk melakukan meditasi untuk mempersembahkan ubur rampe dan dupa. Sebagai seorang pemandu jenazah, Ayu harus menetralkan energi dalam diri agar tidak diganggu oleh jasad yang telah dimandikan. Sambil membaca mantra, Ayu mengambil 1 dupa dan dilempar ke tengah sungai. Tanpa disangka, jenazah manusia terlihat mengambang di permukaan setelah terjepit di dasar air. Wanita itu langsung mengangkat jenazah dan dimandikan di dalam rumah. Nenek akan mandiin kamu sekarang. Seorang warga ada yang melihat kejadian itu dan melaporkan pada kepala desa. Ayu membersihkan mayit yang ditemukan mengambang di air sungai itu. Ia memandikan dengan penuh ketulusan hati agar si mayit bisa mati dengan tenang. Ia juga mendoakan supaya arwah mendapat tempat terbaik di kehidupan yang baru. Hidup kamu yang baik. Warga desa menggeruduk ke rumah Ayu dan langsung menuduh wanita itu sebagai pembunuh. Tanpa mendengar penjelasan dari wanita itu, warga yang termakan fitnahan oknum tak bertanggung jawab langsung mempersekusi Ayu sampai mati. Mereka membunuh sang pemandu jenazah tepat di depan jenazah yang dimandikan. Ternyata jenazah itu adalah putri dari warga desa yang sudah lama dicari keberadaannya. Dan film pun dimulai. Pagi harinya warga desa Cicilia Sari mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kepulangan Kang Solah. Berbagai macam tarian sengaja dipersembahkan hingga prajurit tentara itu ikut bergoyang. Kang Solah memberi hormat pada warga yang menyambut dengan gegap gempita. Penari cantik memakaikan kalung bunga di leher Solah disambut sahutan pantun yang memuji perjuangan para pahlawan. Satu persatu warga memberikan persembahan untuk Kang Solah yang tertawa kegirangan. Mulai dari hasil panen, sebidang tanah, desain rumah, bahkan material bangunan, hingga isi perabotan rumah. Kang Solah tinggal pilih aja, nanti yang nyicil warga seumur hidup. Pria terakhir mempersembahkan calon istri yang bisa dipilih dengan sesuka hati. Calon kandidat istri Solah bukan sembarang gadis desa biasa. Mereka adalah para finalis, juara 2 dari Miss Kampung Desa. Ternyata juara satunya diborong oleh kembang desa di kampung sebelah. Solah terpaksa menolak 3 calon istri terbaik karena ia sudah memiliki idaman hati. Tapi Solah mengaku sudah lama tidak berkirim surat dengan sang kekasih. Ia ragu apakah gadis itu masih mengingatnya atau mungkin sudah melupakan Solah. Dari kejauhan sosok gadis cantik nan rupawan berlari menghampiri sang prajurit. Gadis itu memainkan selendang merah yang tertaut di lehernya. Solah memanggilnya Dara Gonzales. Warga desa menyebut ciri fisik Dara Gonzales yang memiliki tinggi badan 168 cm dan berat 45 kg. Gadis itu berkata bahwa ia sudah lama menunggu kedatangan Solah. Siang dan malam dihabiskan untuk mendoakan keselamatan pria itu hingga akhirnya bisa berjumpa kembali. Solah memojokkan bibir untuk mengecup gadis itu, tak disangka pria itu sibuk bermimpi di dalam kapal saat perjalanan pulang ke kampung halaman. Solah masih bersama Bang Supra, Fajrul dan juga Jaka. Fajrul hampir terkena cium maut si Solah hingga Jaka menyogokkan kakinya ke hidung pria gempal itu. Untungnya Solah terbangun mencium bau busuk yang berasal dari kaki Jaka. Solah menceritakan mimpinya dengan penuh bahagia bahwa ia akan segera menikahi Dara begitu sampai di kampung halaman.
Ia mengundang ketiga rekannya itu untuk menghadiri pesta pernikahannya nanti. Fajrul menolak untuk singgah di kampung Solah karena ia sudah kangen rumah. Rencana perjalanan masih sama seperti semula. Mereka menurunkan Solah di kampungnya dan lanjut pulang ke desa masing-masing. Bang Supra membujuk Jaka dan Fajrul untuk singgah sehari di kampung Solah agar bisa berkenalan dengan Dara Gonzales. Nelayan pendayung sampan itu berkata jika desa Cisiliasari berada tepat di seberang sungai itu. Solah tak sabar ingin bertemu dengan sang kekasih hati. Perahu sampan melaju kencang melintasi jasad seorang wanita yang mengambang di tepian. Tak disangka jenazah yang membusuk itu adalah pemandi jenazah yang mati di persekusi warga bernama Bu Ayu. Mayat itu bangkit lagi dan meneriakan nama Solah. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun Solah dan teman-temannya sudah tiba di desa Cisiliasari. Suasana desa itu tampak sepi dan sunyi seperti tak berpenghuni. Solah membawa tas ransel dan bergegas turun dari perahu. Melihat teman-temannya masih duduk di perahu, Solah meminta mereka untuk singgah di rumahnya semalam saja. Bang Supra dan Jaka sudah siap turun dari perahu, namun Fajrul menolak. Mereka memilih untuk tetap di perahu untuk melanjutkan perjalanan pulang. Juga capek ketemu sama lu mulu. Solah pun berjalan kaki melewati hutan timbun menuju ke kampung Cicilasari. Di tengah perjalanan itu, Solah sempat tersandung hingga terjatuh. Di belakangnya muncul sosok wanita tua dengan rambut hitam keabu-abuan. Solah menoleh ke belakang, tapi hantu itu sudah menghilang. Begitu melongok ke depan, Bu Ayu sudah berdiri tepat di depan mata. Setelah mati dengan membawa dendam, Bu Ayu bergentayangan di sekitar desa sebagai hantu nenek gayung. Ia membawa gayung tradisional yang terbuat dari batok kelapa sambil bertanya, apakah Solah mau ia mandikan? Solah justru menyapa Bu Ayu dan menanyakan kabarnya. Karena wanita itu diam saja, Solah berpikir jika Bu Ayu lupa pada dirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Solah Vicensio, anak dari Pak Larto dan Bu Yuyun. Solah bahkan menyebut nama adik laki-lakinya yaitu Iqbal Vicensio. Karena Bu Ayu masih diam saja, Solah mendekati telinganya dan berteriak tepat di samping kepala Bu Ayu. Namanya Iqbal Vicensio. Ini Solah, Nek. Solah Vicensio. Hantu nenek gayung itu justru berkata jika ia ingin memandikan manusia. Solah langsung menolak dan mengintip ke area kampung yang berteriak memanggil namanya. Pria itu mengajak Bu Ayu untuk pulang bersama. Anehnya, Bu Ayu langsung menghilang. Warga yang melihat Kang Solah berteriak mengabarkan bahwa sang prajurit telah kembali. Solah tak sabar untuk merayakan kepulangannya itu dengan berbagai persembahan seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Tak disangka warga yang melihat Solah justru ketakutan dan berjalan menjauhinya. Sekelompok penari melakukan gerakan ritual untuk mengusir iblis dari kawasan itu. Solah sampai tertegun, tak menyangka kehadirannya justru membawa teror bagi seluruh warga desa Cisiliasari. Pengusir setan. Tak berselang lama muncul teman nama Solah yang kini sudah menjabat sebagai kepala desa. Pria itu tak lain adalah Sigit Luciano. Solah Vicensio. Sigit Luciano. Solah tertawa melihat masa kecilnya dulu bersama Sigit. Ia masih ingat betul saat Sigit ingusan dengan lendir hijau dan lutut kudisan yang tak kunjung sembuh. Saat Solah hendak memeluk sahabat kecilnya itu, Sigit langsung mundur teratur. Ia langsung mengusir Solah sambil berkata bahwa dunia manusia dan hantu adalah dua dunia yang terpisah. Solah makin bingung apakah hanya dirinya yang manusia dan semua warga desa sudah menjadi hantu? Sigit menuduh Solah sebagai hantu karena tersiar kabar tentang kematiannya. Ia meminta Solah untuk membuktikan diri bahwa dirinya bukan hantu. Cara membuktikannya adalah dengan melakukan kayang dari berdiri tanpa bantuan. Jika Solah bisa kayang, maka ia masih manusia sama seperti warga desa lainnya. Beberapa warga mencontohkan cara untuk melakukan kayang di depan Solah. Hal itu membuat Solah sungkan untuk menolaknya. Mau tak mau, ia memperagakan gerakan kayang tanpa bantuan dari siapapun juga. Sigit menghampiri pria itu dan mengucapkan selamat datang kembali ke desa Cisiliasari. Coba lu, Git. Jangan saya dong. Solah diajak makan di warung dekat balai desa sambil membicarakan berbagai hal yang terjadi selama Solah pergi.
Sebagai kepala desa, Sigit menggunakan citra baru yang penuh martabat dan karismatik. Ia mengungkapkan tragedi teror hantu yang melanda beberapa tahun terakhir. Seolah dengan polosnya bertanya, hantu apa yang berani meneror warga desa? Sigit dengan lantang menjawab, Kecanapan. Nenek gayung. Seolah memanggil penjual warung untuk dipinjam lap. Nasnya kain lap itu baru saja digunakan untuk membersihkan lampu minyak. Wajah Sigit terkena jelajah hitam yang menempel di kain lap. Seolah tidak habis pikir bagaimana bisa ada hantu bernama Nenek Gayung. Kenapa? Benar lu sekarang lebih berwibawa. Iya. Ia tiba-tiba teringat dengan Bu Ayu yang menawarkan diri untuk memandikan Solah. Ia yakin wanita itu ada hubungannya dengan tragedi teror hantu Nenek Gayung. Sigit menjelaskan bahwa Bu Ayu sudah meninggal karena tenggelam di sungai. Selama ini Bu Ayu berpura-pura menjadi pemandi jenazah, padahal sebenarnya wanita itu mempraktikkan ilmu hitam. Warga desa percaya Bu Ayu adalah penyihir yang gemar menculik gadis muda. Sigit menunjuk ke pamflet di warung tentang orang hilang. Ternyata Cici Giovanni yang muncul dalam mimpi Solah sudah dinyatakan menghilang beberapa bulan yang lalu. Selain Cici, ada Iis dan juga Yati yang turut hilang secara misterius. Warga meyakini semua itulah Bu Ayu yang hendak meningkatkan kekuatan sihirnya. Sigit sendiri mengira jika Solah sudah mati dalam arena peperangan. Kabar kematian Solah disebarkan oleh kekasih Solah sendiri, yaitu Dara Gonzales. Di waktu yang sama, perahu sampan kini tinggal 3 penumpang dengan 1 pengemudi. Fajrul terdiam merasakan sepi tanpa kehadiran si Solah. Baru ditinggal sebentar, Fajrul sudah rindu dengan teman seperjuangannya itu. Ia teringat dengan kejadian di medan perang saat Solah bertingkah konyol dan banyak gaya. Jaka mengingatkan Fajrul dengan janji di laga perang dulu bahwa mereka akan mendukung satu sama lain. Saat Solah bahagia, maka mereka harus juga merasa bahagia. Bang Supra ikut merasakan gampahan di hati Fajrul. Ia mengajak teman-teman untuk putar balik dan kembali ke desa Solah. Anehnya, perahu sampan itu berhenti di tengah danau. Jaka celingukan mencari di mana pengemudi perahu itu berada. Ternyata pria itu sudah berada di tepi danau sambil melambaikan tangan. Ia memberikan kode agar Jaka, Fajrul, dan Supra segera meninggalkan kapal karena ada hantu di pojokan. 3 tentara itu sama sekali tak mengerti dan mereka justru bermain tebak kata untuk memahami apa yang terjadi. Tahu aku. Wah, botak ketobean lagi. Wah, tahu ya, nih orang nih. Hei! 3 sekawan itu justru marah karena tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pengemudi kapal. Terpaksa pria itu berenang menghampiri kapal dan Ada setan goblok. ia memberi kode jika hantu itu berdiri tepat di ujung kapal. 3 tentara itu tak berani menoleh ke samping. Mereka menghitung angka 3 untuk menoleh bersama. Untungnya hantu nenek gayung itu sudah menghilang. Tapi nasnya perahu yang berhenti tiba-tiba diseret terbawa angin sampai ke desa Cisiliasari. Di waktu yang sama, Solah naik delman bersama Sigit untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu, Solah ternyang kenal lidah bersama Dara sebelum berangkat ke laga peperangan. Dara membacakan puisi cinta untuk Solah di mana ia tidak membutuhkan harta dan tata karena semua yang ia inginkan hanya Kang Solah. Adegan berubah menjadi lagu India di mana 2 sejoli saling cinta namun juga saling menyiksa. Sesampainya di dermaga, Iqbal adik kandung Solah sudah menunggu untuk mengantar kepergian sang kakak. Solah berkata bahwa ia akan selalu mengirim surat pada Dara untuk memastikan jika dirinya masih hidup. Solah berjanji akan melamar Dara ketika pulang dari medan laga. Sebelum pergi, Solah berpesan pada Iqbal untuk menjaga Dara agar tidak diambil orang. Iqbal justru mendoakan Solah agar pergi dengan tenang, seperti akan mati di pertempuran. Tak berselang lama, Bu Ayu datang sambil membawakan makanan. Ia sudah membuat makanan favorit Solah agar lebih semangat dalam bertempur melawan musuh. Solah berbisik di telinga Bu Ayu untuk menitipkan Dara agar tidak diambil orang. Bu Ayu justru menangis sesenggukan sambil menatap ke bawah. Ternyata sepatu Solah tak sengaja menginjak jari mungil Bu Ayu. Solah langsung sesenggukan sambil menatap ke bawah. Solah langsung meminta maaf karena ia tak sengaja menginjak jari itu. Bu Ayu justru menangis lagi sambil menatap rantang berisi makanan miliknya itu. Ia meminta Solah untuk menjaga rantang itu dan mengembalikannya setelah perang usai.
Setelah semua siap, Solah pun berpamitan pada Dara. Kenangan itu membuat Solah lupa arah. Ia menggenggam tangan Sigit seperti tidak mau kehilangan Dara. Sigit turut merasakan kesedihan Solah dan membusungkan dada sebagai tempat bersandar. Solah langsung menolak karena ia tidak suka sesama jenis. Sigit memperingatkan bahwa saat ini adalah titik terendah Solah dan mereka harus senantiasa berhati-hati. Karena sudah tiba di desa Cisiliasari, Jaka, Fajrul, dan Supra terpaksa jalan kaki untuk mencari kampung kelahiran Solah. Mereka melewati jalan setapak yang sangat jauh dari dermaga. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di sebuah persimpangan. Mereka tak tahu harus pergi kemana dan mengikuti jejak sepatu yang tampak dari tanah basah. Fajrul mengeluh sakit perut dan mulas-mulas. Ia harus segera buang hajat, namun tidak bisa di tanah basah. Mereka mempercepat langkah kaki namun justru kembali ke tempat semula. Jaka masih ingat dengan delman rusak yang tergeletak di tepi jalan. Ia mengambil arah lain dan terus lurus ke depan. Anehnya cahaya lampu terlihat menyala di sebuah rumah. Supra yakin betul sebelumnya tak ada rumah ataupun berduduk di tempat itu. Karena Fajrul sudah tidak tahan lagi, mereka memberanikan diri untuk bertamu ke rumah itu. Pintu terbuka dengan sendirinya hingga mereka pun masuk sambil numpang permisi. Bayu muncul dari balik tirai kamarnya. Ia menatap penuh tanya apa yang sedang terjadi. Jaka memperkenalkan diri sebagai teman tentara si Solah. Bayu hanya diam hingga Fajrul menanyakan arah untuk ke kamar mandi. Ayu menunjuk dengan jarinya dan Fajrul langsung lari masuk ke toilet. Bu Ayu menawarkan siapa yang hendak mandi dan membersihkan diri. Jaka langsung mengangkat jari sambil mengeluarkan handuk pink dari tas ranselnya. Bu Ayu berkata hendak menyiapkan makanan untuk mereka. Supra menunggu sendirian di ruang tamu sambil mengistirahatkan badan. Jaka sudah masuk ke kamar mandi dan mendengar suara air di ruang sebelah. Tak disangka ia masuk ke tempat khusus yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Air dalam getong sudah penuh dengan kembang setaman. Jaka terkejut melihat Bu Ayu berdiri di luar pintu. Wanita itu menawarkan diri untuk memandikan Jaka. Tanpa basa-basi, Jaka langsung menolak sambil menutup pintu. Ia masuk ke tempat mandi sambil bergumam mengapa Ayu menawarkan untuk memandikan dirinya. Ia bahkan berandai-andai jika saja Bu Ayu lebih muda dari usianya, sudah pasti Jaka mau dimandikan. Jaka langsung membasuh wajahnya dengan air kembang itu. Bu Ayu muncul lagi di kamar mandi dan membuat Jaka pingsan seketika. Di tempat lain, Bu Yuyun, ibu kandung Solah, sibuk berfotoria di dalam rumah. Ia berdebat dengan fotografer yang matanya sangat juling. Awalnya Yuyun sudah berdiri tepat di tengah dekorasi. Fotografer juling itu justru menyuruh Yuyun untuk berdiri di pinggir dekorasi. Yuyun sampai kesal menjelaskan pada sang fotografer jika yang bermasalah adalah mata pria itu dan bukan dirinya. Tak berselang lama, Iqbal masuk ke dalam ruang sambil merengek minta difoto bersama ibunya. Ya udah foto deh ah. Sigit baru tiba di rumah itu dengan cara turun yang tak biasa. Ia sempat menghalangi Solah yang hendak masuk ke dalam rumahnya sendiri. Solah bergegas untuk tetap menjumpai ibunya. Tepat di rumah tertera foto Yuyun, namun foto Solah sama sekali tak ada di rumah itu. Di tembok samping terlihat foto Pak Larto yang juga merupakan veteran perang. Solah langsung hormat di depan foto ayahnya untuk menghormati perjuangan sang ayah di masa lalu. Sebagai keluarga Vicencio, Solah merasa terhormat untuk mengemban tugas bela negara. Dua pembantu di rumah itu terkejut bukan main saat melihat keberadaan Solah di sana. Mereka justru berteriak ada hantu yang menyerupai Solah. Mereka sampai lari terbirit-birit dan membuang bunga dekorasi begitu saja. Solah masuk ke ruang tengah dan memperagakan gerakan kayang agar tidak dituduh sebagai hantu. Yuyun dan Iqbal sempat terkejut mengetahui Solah masih hidup. Saat Dara mendekati pria itu, Yuyun dan Iqbal langsung memeluk Solah seakan masih peduli dengan pria itu. Yuyun mengaku sangat sedih ketika mendengar Solah gugur di medan perang. Ia merasa lega karena firasatnya selama ini benar di mana anak pertamanya itu masih hidup. Yuyun mengungkapkan jika hari itu mereka sibuk mempersiapkan proses pernikahan Dara dengan Iqbal. Dara sangat bersedih melihat Solah di depan mata. Ia lari meninggalkan ruangan itu untuk menenangkan diri.
Yuyun masih meyakinkan Sola bahwa Iqbal adalah jodoh terbaik untuk Dara. Ia meminta restu dari Sola agar Iqbal bisa menikahi Dara. Fajrul baru saja selesai buang air besar dan bingung mencari gayung di toilet itu. Gayung yang terbuat dari batok kelapa itu mencuat dari dasar getong yang berisi air keruh. Supra tak tahu malu dan melahap semua makanan enak yang disajikan Bu Ayu. Fajrul langsung bergabung di meja makan sambil mengambil secentong nasi. Centong yang digunakan Fajrul sampai terjatuh karena terburu-buru ingin makan. Ia mengajak Ayu untuk ikut makan, namun wanita itu berkata hendak memandikan mayat terlebih dahulu. Fajrul sudah curiga dan mengambil centong sambil mengintip dari selangkangan. Benar saja, sosok Bu Ayu yang sebenarnya adalah hantu urban legend Nenek Gayung. Setelah hantu itu pergi, Fajrul menunduk kembali. Ia bisa melihat bangunan rumah itu sebagai tempat terbengkalai yang penuh dengan laba-laba. Bahkan Bang Supra tampak menelan cacing pita dan kelabang yang bergelayutan di mulutnya. Fajrul langsung menampal mulut Supra untuk menyadarkan halusinasinya itu. Benar saja, berbagai macam hewan melata tersaji di atas meja. Rumah yang semula bersih dan hangat kini berubah menjadi rumah hantu. Supra yang ketakutan mengajak Fajrul untuk pergi dari tempat itu. Nasnya Jaka masih berada di kamar mandi dan tak kunjung keluar. Fajrul yakin nenek gayung itu hendak memandikan Jaka hingga menjadi jenazah yang siap dikuburkan. Setelah pingsan, Jaka sudah terbaring di atas kasur mayit. Nenek gayung bersiap menyiramkan air kembang dengan gayung batok kelapa yang khas. Fajrul dan Supra berusaha mendobrak pintu kamar mandi dan melihat Jaka berbaring tak bisa bergerak. Ternyata orang yang dihantui oleh nenek gayung akan merasa ketindihan walaupun tidak sedang tidur. Fajrul dan Supra mengajak Jaka untuk bergegas pergi, namun pria itu masih tak bisa menggerakkan tubuhnya. Satu-satunya cara untuk mengobati Jaka adalah dengan aroma yang sangat kuat lagi busuk. Mereka mencari sumber aroma yang paling busuk yang berada di tempat itu dan mudah dijangkau. Fajrul langsung menyelipkan tangan ke ketiak kanan dan kiri. Ia yakin aroma busuk dari keringat pertempuran akan merasuk ke jiwa Jaka dan berhasil menyadarkan diri dari jeratan nenek gayung. Nasnya Jaka justru senang dengan aroma itu dan tubuhnya masih belum bisa digerakkan. Supra membujuk Fajrul untuk melakukan aksi 5-in-1 karena jika tidak, Jaka akan tetap lumpuh seperti itu. Jaka panik bukan main, sementara Fajrul dan Supra bersiap untuk tahan nafas. Fajrul memasukkan 5 jari ke celana belakang Supra hingga bau busuk mengerikan itu mulai memenuhi ruangan. Jaka seolah berdoa agar nyawanya tidak ikut melayang saat terkena radiasi bau busuk pantat Supra. Benar saja, Jaka langsung sembuh dari kelumpuhan meski nyawanya ikut melesat ke ujung pantat. Fajrul refleks mengusap tangannya ke pakaian Supra, namun si Supra juga merasa risih dengan ampas tahunya sendiri. Jaka tak terima dengan cara itu karena masih ada jurus 2 putar 1 dan 5 tangkap 1. Karena Jaka sudah siuman, Supra langsung mengajak 2 juniornya untuk kabur dari rumah si nenek gayung. Tak selang mereka tertinggal di rumah itu karena sudah sangat takut dengan fenomena yang terjadi. Nenek gayung hanya terdiam melihat 3 tentara itu kelabakan. Di waktu yang sama, Dara dan Iqbal menjalani proses pemotretan sebelum melangsungkan pernikahan di esok hari. Solah duduk di depan cermin rias sambil menyaksikan kemesraan sang kekasih hati dengan pria lain. Make up artis yang menghalangi pandangan langsung ditarik rambutnya. Solah bisa melihat ekspresi wajah Dara yang ketakutan dan tidak nyaman di peluk Iqbal. Sang fotografer meminta Solah untuk memberi contoh pose yang benar. Fotografer itu memeluk Solah seperti hendak bercinta. Nih, mulutnya yang gini, Mas Iqbal. Yuyun memarahi fotografer juling itu karena kerjanya lamban sekali. Tak disangka sosok nenek gayung masuk ke ruang acara dengan mata merah dan wajah pucat. Yuyun meminta Iqbal untuk memanggil Pak Dukun yang bisa mengusir nenek gayung itu. Dara bersembunyi di belakang tubuh Solah sambil berkata jika Bu Ayu sudah meninggal dan berubah menjadi hantu nenek gayung. Yuyun membawa Dara untuk sembunyi di dalam kamar dan menyerahkan urusan nenek gayung pada Kang Solah. Pria itu dengan gagah berani meminta Ayu untuk tidak mengganggu pernikahan adiknya lagi. Nenek gayung itu tak mau pergi dan justru mengusir Solah dari rumahnya sendiri.
Tak berselang lama, muncul sosok dukun sakti mandraguna bernama Kang Mas Pusi. Pria itu adalah orang yang membantu mengusir Sari di film Kang Mak sebelumnya. Ia sudah membawa berbagai macam herbal untuk mengusir arwah gentayangan itu. Ia melempar ketan merah, beras, dan jahe yang langsung mengenai tubuh nenek gayung. Tak disangka hantu wanita itu justru menjulurkan lidah sambil meledek Kang Mas Pusi. Sang dukun kembali mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu abu gunung dan debu bencana alam. Ia yakin senjata itu bisa mengirim nenek gayung ke neraka. Kang Mas Pusi tertawa kegirangan melihat si nenek gayung terhembas bagi debu dan menghilang dalam sekejap mata. Solah menghampiri dukun itu untuk memberi selamat dengan berjabat tangan. Tak disangka Kang Mas Pusi berhasil tertangkap dan dibawa masuk ke tempat pemandian jenazah. Dukun gadungan itu langsung memohon ampun pada nenek gayung. Ia mengaku kalah dan tidak bisa mandi menggunakan air dingin. Kang Mas Pusi lebih nyaman dimandikan menggunakan air hangat. Tanpa mendengar banyak alasan, nenek gayung langsung menyiram pria itu dengan air kembang yang dingin. Di waktu yang sama, Supra, Fajrul, dan Jaka sudah berjalan di tengah hutan untuk mencari keberadaan Solah. Mereka mulai lelah dan kelaparan karena sejak siang tadi belum makan. Fajrul berinisiatif untuk mencari makan yang ada di dalam hutan. Tak berselang lama, Fajrul kembali dengan membawa buah kecubung. Fajrul sudah memakan buah itu dan menawarkan pada Jaka. Supra dan Jaka langsung menolak karena mereka tahu buah itu bisa memicu halusinasi. Awalnya, Fajrul masih baik-baik saja. Setelah menghabiskan beberapa buah, ia langsung pusing dan ngelantur. Supra sampai tertawa melihat tingkah Fajrul yang berhalusinasi. Fajrul melihat Jaka seperti gorila dan melihat Supra seperti lampu bolam yang sangat besar hingga menyala terang. Saking mabuknya, Fajrul sampai mengira pohon sebagai Solah. Ia mengajak pohon itu untuk ikut jalan. Karena pohon itu tak bergerak, Fajrul langsung mengamuk sambil menendang. Saat mereka melenggang pergi, Kang Mas Pusi muncul di bawah pohon besar. Dukun gadungan itu tidak bisa bergerak dan mengerang tanpa henti. Supra kembali menggunakan jurus 5-in-1 dan menempelkan telapak tangan menyengat itu ke Kang Mas Pusi. Fajrul ingat dengan dukun gadungan itu yang pernah melawan Sari di film Kang Mak. Kang Mas Pusi menjelaskan jika ia tertangkap oleh hantu nenek gayung dan terkena cipratan airnya sampai jadi lumpuh. Nenek gayung sengaja menaruh dukun itu di bawah pohon agar bisa bertemu dengan pria 3 sekawan. Kang Mas Pusi diberi tugas untuk membantu arah dan menuju ke rumah Kang Solah. Sebenarnya ia diminta untuk mengantar mereka sampai depan rumah. Tapi dukun itu banyak berkelit dan menunjukkan dengan jari. Ayo, kita ke rumah Solah. Di waktu yang sama, Solah mendekati Dara yang menangis di teras rumah. Dara langsung meminta maaf atas apa yang terjadi. Solah sebenarnya sudah menerima pernikahan itu sebagai takdir yang ditentukan Tuhan. Dara mengaku tak tahu jika Solah masih hidup. Dara tak mengerti mengapa Solah tak mengirim surat kepadanya. Solah bingung dan menjelaskan jika ia selalu mengirim surat untuk Dara namun tidak pernah mendapat balasan. Solah bertanya mengapa Dara memberitahu orang-orang jika dirinya sudah mati. Ternyata Dara mendengar kabar itu dari Bu Yuyun, ibu kandung Solah sendiri. Dara langsung memeluk Solah sambil berkata jika ia sangat merindukan kekasihnya itu. Solah terkejut melihat bekas luka di kening Dara. Gadis itu justru tak ingat jika keningnya terluka. Iqbal berteriak memanggil Dara, namun gadis itu langsung sembunyi di bawah semak. Iqbal bertanya pada Solah di mana Dara berada. Solah berbohong dan mengaku tak tahu. Iqbal meminta bantuan Solah untuk membuatkan puisi cinta. Iqbal hendak membaca puisi itu untuk Dara di acara pernikahan mereka berdua. Solah langsung membaca puisi cintanya dengan Dara. Hal itu membuat Dara sedih dan menangis. Iqbal langsung menghafalkan puisi itu sambil melenggang pergi. Ia tak sabar untuk melangsungkan pernikahan dengan kembang desa. Mereka makan malam bersama di mana Solah duduk berdua dengan ibunya. Ia bertanya mengapa ibu memberi kabar jika dirinya telah tiada. Yuyun menjelaskan jika di berita terdengar banyak kabar bahwa pasukan mereka mengalami kekalahan. Apalagi Yuyun tidak pernah menerima surat dari Solah. Iqbal pun mengaku tidak pernah mendapat surat dari kakaknya itu.
Tak berselang lama, Dara ikut makan dan duduk di samping Iqbal. Yuyun langsung berkata jika Dara sangat serasi berpasangan dengan Iqbal. Ia langsung meminta restu dari Sola agar mau mengikhlaskan Dara. Melihat banyak makanan di atas meja, Sola termenung memikirkan 3 temannya yang belum makan. Tak disangka 3 teman Sola itu sudah sampai di depan rumah. Mereka takjub melihat rumah Mega itu yang penuh dengan dekorasi mewah. Mendengar teriakan dari teman-temannya, Sola langsung keluar dari rumah dan berpelukan. Sola mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Ia mengenalkan mereka pada ibunya yang duduk di meja makan. Kalau yang ini Bang Supra. Fajrul langsung bertanya pada Dara kapan gadis itu menikah dengan Sola. Fajrul mengaku sangat mendukung pernikahan Dara dengan Sola. Supra dan Jaka tertawa bahagia sementara Yuyun dan Iqbal mulai kebakaran jenggot. Fajrul masih bicara ngatur dan memuji kebaikan Sola selama ini. Jaka ikut berkata jika Sola sangat mencintai Dara dan selalu memikirkan gadis itu. Sola berusaha untuk meluruskan keadaan. Ia berbisik jika Dara akan dinikahkan dengan adik kandungnya sendiri yang bernama Iqbal. Fajrul langsung emosi dan menolak keras pernikahan itu. Parada mau. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih lah. Jaka meminta maaf pada Bu Yuyun atas mulut sompral si Fajrul. Dara langsung meminta izin masuk ke dalam kamar untuk merundungkan semuanya. Dara tak bisa menyembunyikan kesedihannya lagi. Ia menangis sambil menatap gaun pernikahan berwarna merah. Anehnya, bunga setaman muncul di kamar Dara setelah tersiram air nenek gayung. Hantu wanita itu berdiri dengan mengenakan gaun pengantin Dara. Ia menawarkan tidak memandikan Dara agar terasa sehat saat pernikahan nanti. Dara berusaha menolak tawaran itu, tiba-tiba Yuyun menghampiri calon mantunya yang berteriak sendiri di dalam kamar. Gaun pengantin itu melayang di tubuhnya dan rusak parah. Dara menjelaskan jika hantu nenek gayung itu baru saja menampakkan diri dan merusak gaun pengantinnya itu. Yuyun justru menuduh Dara yang merusak gaun itu agar tidak dinikahkan dengan Iqbal. Yuyun menegaskan bahwa pernikahan itu akan tetap berlangsung dan Dara harus menjadi istri Iqbal apapun yang terjadi. Dara menangis sambil mempertanyakan mengapa Yuyun menyebar kabar bohong tentang Sola. Yuyun langsung mengancam dan berkata jika Dara menyakiti hati Iqbal, maka Dara akan menerima balasannya. Yuyun meminta para pelayan untuk memperbaiki gaun pernikahan Dara. Ia juga meminta agar semua pintu dan jendela kamar Dara digembok rapat agar tidak bisa kabur. Sementara itu Supra mengajak Sola untuk mengatur strategi. Ia tahu Sola sangat mencintai Dara. Mereka berencana untuk membawa Dara kabur dari rumah itu sebelum pernikahan berlangsung. Ternyata Sola sendiri tak tega melihat adiknya terluka. Ia baru tahu jika selama ini Iqbal sangat mencintai Dara. Ia bersedia mengalah demi membahagiakan hati Iqbal. Setelah semua orang masuk ke dalam kamarnya, Yuyun dan Iqbal masih merencanakan hal gila. Mereka hendak membakar semua surat yang dikirim Sola pada Dara. Iqbal sendiri tak tahu jika selama ini kakaknya rajin mengirim surat untuk Dara. Yuyun langsung menyetil mulut Iqbal. Ia sengaja melakukan itu demi menuruti keinginan Iqbal yang menaruh hati pada si kembang desa. Iqbal justru tersentuh saat membaca surat dari kakaknya pada Dara. Ia tak menyangka sang kakak pandai berkata-kata hingga membuat siapapun jatuh hati. Yuyun justru merusak surat itu dan melemparkannya ke dalam kobaran api yang membara. Anehnya, api itu langsung padam dan semua surat dari Sola masih utuh. Saat Iqbal hendak menyalakan korek api, angin langsung datang untuk memadamkan api itu. Iqbal diserang oleh sosok nenek gayung yang bersikeras hendak mematikan si anak manja. Yuyun tak terima dan meminta anaknya dilepaskan. Nasnya nenek gayung langsung menghilang dengan membawa Iqbal bersamanya. Yuyun tak terima dan bersumpah untuk memberi pembalasan. Di tempat lain, Supra masih membujuk Sola untuk menggagalkan pernikahan Iqbal. Sola justru tak setuju dengan ide itu karena ia sangat menyayangi keluarganya. Ia pergi meninggalkan kamar di mana pintu terkunci dengan sendirinya. Fajrul, Supra dan Jaka tak bisa keluar dari kamar itu di mana lampu mati seketika. Kepala Jaka dipukul oleh sosok misterius yang membawa gayung. Ia bingung siapa yang memukul dari belakang. Tak hanya Jaka, Supra juga mendapat pukulan yang sama di belakang kepala. Mereka bertiga dipukul kepala oleh nenek gayung yang muncul di depan mata.
Ia hendak mencari mangsa yang mau dimandikan. 3 sekawan itu menunjuk satu sama lain untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Nenek gayung itu menyiram lantai dengan air kembang untuk menghalangi mereka bertiga agar tidak keluar dari kamar itu. Nenek menegaskan bahwa ia hanya ingin menyatukan darah dengan Solah lagi. Jika ia tidak berhasil, nenek gayung sudah tidak sabar untuk memandikan mereka bertiga. Sekarang juga saya mandikan kalian. Sosok hantu mengerikan itu menghilang dari hadapan mata. Sementara itu, Solah merenung di depan teras rumah. Ia menemukan sobekan kertas yang pernah ditulis untuk Dara. Bahkan ada juga surat balasan dari Dara yang tidak pernah sampai kepadanya. Yuyun berteriak memanggil Solah untuk meminta bantuan karena Iqbal diculik nenek gayung. Solah sangat marah pada ibunya yang menyembunyikan surat-surat itu. Yuyun justru memfitnah Iqbal dan berkata jika adik Solah memang mencintai Dara sejak dulu kala. Solah tidak bisa dibohongi dengan mudah. Ia yakin ibunya memiliki andil besar untuk memisahkan dirinya dengan Dara. Karena ketahuan, Yuyun pura-pura sakit jantung. Ia merintih kesakitan sambil meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Iqbal. Bahkan Yuyun bisa pura-pura menangis untuk memfitnah Iqbal. Ia mengaku tak menyangka Iqbal bisa berbuat setega itu pada Solah. Padahal yang jahat selama ini adalah Yuyun sendiri. Yuyun berhasil menipu Solah dengan topeng malaikat yang dibuat-buat. Yuyun masih berpura-pura sakit dan memohon pada Solah untuk menyelamatkan Iqbal yang kini diculik oleh nenek gayung. Yuyun memberi janji palsu jika Solah bisa menyelamatkan Iqbal, ia akan membatalkan pernikahan dengan Dara. Sebelum pergi ke markas nenek gayung, Solah menemui Dara dari luar jendela. Ia bercerita jika selama ini Iqbal menyembunyikan surat mereka berdua. Ia menyisipkan potongan surat itu kepada Dara sebagai bukti cintanya selama ini. Solah pamit pergi ke rumah nenek gayung agar bisa menikahi Dara setelah Yuyun membatalkan pernikahan itu. Dara bisa merasakan firasat buruk dan meminta Solah untuk tidak pergi. Ia berteriak jika Yuyun hanya membohongi dan membodohi Solah saja. Solah justru tak mendengar nasihat dari kekasihnya itu. Ia tetap melenggang pergi ke markas nenek gayung untuk menyelamatkan Iqbal. Supra, Jaka, dan Fajrul berhasil keluar dari kamar. Mereka bisa melewati air nenek gayung muda dan mencari kamar Dara. Mereka memeriksa setiap kamar satu persatu. Anehnya mereka justru menemukan berbagai macam karyawan yang bekerja di rumah mewah itu. Bahkan ada satu kamar khusus yang dihuni sapi polkadot. Samar-samar terdengar suara Yuyun yang sedang berbicara pada Sigit, sang kepala desa. Ternyata Yuyun bersekongkol dengan kepala desa untuk merencanakan suatu hal yang sangat jahat. Yuyun menunjukkan jimat keluarga Vicencio yang bisa melindungi dari serangan iblis. Pembicaraan itu usai dan Sigit melenggang pergi. Jaka, Supra, dan Fajrul langsung masuk ke satu kamar dan sembunyi dari Yuyun. Tak disangka kamar itu berisi meja ritual dan persembahan setan yang sangat menakutkan. Jaka dan Fajrul ribut membicarakan patung hewan yang mirip seperti anjing tapi memiliki hidung babi. Saat mereka terjebak di kamar itu, Yuyun tiba-tiba masuk untuk sembahyang. Wanita itu meminta jimat Kalaga Manuk untuk mengalahkan hantu nenek gayung. Saya kekuatan Kalaga Manuk. Anehnya, Yuyun jatuh pingsan tanpa tahu apa penyebabnya. Tak berselang lama, wanita itu bangkit dengan rambut yang berbeda. Ia mendapat kekuatan baru setelah meminta pada iblis. Jaka, Fajrul, dan Supra terpaksa sembunyi di ruang persembahan itu dan menyatu dengan berbagai macam properti. Yuyun tertegun melihat sosok tinggi besar yang berdiri di depan mata. Ternyata Fajrul menyamar sebagai hantu Kalaga Manuk. Yuyun langsung bersimpuh sambil memuja iblis gadungan itu. Supra menjadi orang terbawah yang menggendong Jaka dan Fajrul. Saat Yuyun sibuk berdoa, Supra sudah tidak kuat menahan beban. Fajrul langsung memerintahkan Yuyun untuk putar badan. Mereka melepaskan jubah hitam dan keluar dari kamar untuk sembunyi di dalam lemari. Yuyun berlari cepat kilat setelah mendapat kekuatan baru. Jaka masuk ke dalam gentong karena lemari itu tidak muat untuk 3 orang. Yuyun berlari mendekati lemari yang ternyata berisi pakaian biasa. Untungnya ia tidak membuka lemari satunya lagi yang berisi Supra dan Fajrul. Mereka keluar dari persembunyian sambil celingukan memanggil Jaka. Mereka menggulung gentong itu agar Jaka bisa keluar dengan mudah. Kali ini mereka bersembunyi di kamar lain yang berisi gadis-gadis cantik. Ternyata mereka adalah 3 gadis runner-up yang diculik oleh Yuyun. Jaka membuka sel penjara itu dengan kunci yang ditunjukkan mereka.
Dara mendengar suara 3 gadis malang itu disekap di rumah Yuyun. Mereka sebelumnya berjumlah 4 orang, namun yang satu mati tenggelam. Ternyata Yuyun mempraktekkan ilmu hitam sejak Pak Larto meninggal dunia. Yuyun hendak meningkatkan kekayaan dengan jalur fast track tanpa susah payah bekerja. Mereka diculik untuk dijadikan tumbal pesugihan. Semua wanita yang dijadikan tumbal adalah mereka yang sudah menolak cinta Iqbal. Di waktu yang sama, Dara berhasil kabur dari rumah itu melalui jendela. Iis, Yati, dan Cici menjelek-jelekan Iqbal sebagai anak manja yang tidak pernah bisa dewasa. Iqbal selalu mengadu pada ibunya dan sangat bajingan. Yuyun heran melihat ada gentong di tengah koridor. Mendengar ada suara Yuyun, Supra membawa semua orang untuk masuk ke dalam sel penjara. Yuyun masuk ke ruangan tahanan itu di mana gadis muda sibuk melakukan kegiatan masing-masing. Yuyun sempat memeriksa kunci sel penjara itu yang masih tersimpan di tempat semula. Setelah Yuyun pergi, 3 jejaka itu keluar dari tempat persembunyian. Jaka membanggakan diri karena mengembalikan kunci ke tempatnya agar Yuyun tidak menyadari ada keanehan di sana. Semua orang hanya diam melihat tingkah konyol Jaka yang menekan gembok tanpa mengantongi kuncinya. Dengan bodohnya, Jaka berkata jika ia mengira lubang sel itu cukup untuk dilalui manusia. Ia menatap tajam ke arah Fajrul agar pria itu mau mencoba. Naasnya hanya kepala yang bisa keluar dari lubang sel besi itu. Di waktu yang sama, Dara mencari jalan untuk keluar dari rumah dan menyusul Kang Solah. Saat melewati lorong, ia mendengar suara teman-teman Kang Solah yang terjebak di dalam kamar. Dara langsung masuk ke dalam kamar itu dan menyelamatkan mereka semua. Meski mereka sudah bisa pergi, kepala Fajrul masih nyangkut di besi hingga tak bisa lepas lagi. Jaka mengusap minyak di wajahin untuk melumasi kepala Fajrul. Dengan cara itu, Fajrul bisa melepaskan kepala dari jepitan besi berkarat. Dara meminta 3 gadis itu untuk melaporkan apa yang terjadi pada warga desa. Sementara Dara dan 3 teman Solah menyusul ke markas Nenek Gayung. Solah bingung melihat rumah Bayu yang sudah terbengkalai dan tidak terawat. Ia masuk ke dalam rumah itu sambil memanggil Iqbal berulang kali. Solah berjalan menyusuri setiap ruangan untuk mencari keberadaan adiknya itu. Nenek Gayung muncul di belakang Solah, namun langsung menghilang begitu Solah menolehkan muka. Ia berhasil menemukan Iqbal yang sakit lumpuh di atas tempat pemandian jenazah. Karena Iqbal tak bisa bergerak, Solah menggunakan bau nafasnya untuk menyembuhkan adiknya itu. Untungnya bau nafas Solah masih sangat busuk dan cara itu sangat jitu. Ia membawa Iqbal untuk segera pergi dari rumah Nenek Gayung. Naasnya Solah terkunci di dalam kamar mandi. Sementara Iqbal langsung lari meninggalkan sang kakak. Nenek Gayung muncul di sudut ruangan. Ia mengaku sudah menunggu lama untuk bertemu dengan Solah. Dara dan 3 teman Solah masih berada di perjalanan menuju ke rumah Nenek Gayung. Saat itu Solah sudah berada di tempat pemandian untuk dimandikan oleh hantu Nenek Gayung. Solah masih menolak dan berkata jika ia sering membersihkan diri di rumah dengan air sabun dan juga sampo. Karena Nenek Gayung itu masih bersikeras untuk memandikan Solah, akhirnya Solah menyiram tubuhnya sendiri hingga beberapa kali. Lagi nih, tuh. Saat Solah hendak pergi, tubuh dan pakaian pria itu langsung kering. Nenek Gayung berkata jika ialah yang harus memandikan Solah. Tubuh pria itu langsung menurut dan tidur di atas pemandian. Nenek Gayung mulai menyiram dari kepala sampai kaki. Ternyata Solah bisa melihat masa lalu saat tubuhnya dimandikan Nenek Gayung. Semua itu berawal ketika Ayu melahirkan anak. Ternyata Solah bukan anak kandung Yuyun, melainkan anak kandung Bu Ayu. Pak Larto melakukan nikah siri dengan wanita itu untuk mendapat anak pertama. Yuyun langsung mengambil Solah dari Ayu karena dirinya belum mendapat momongan setelah lama menikah dengan Larto. Bahkan Ayu dicerai saat itu juga agar anaknya tidak mengenal sang ibu kandungnya yang bekerja sebagai pemandi jenazah. Larto menggores telapak tangan Ayu menggunakan darah untuk cap 3 jari. Ia sudah menyiapkan surat perjanjian di mana Ayu tidak akan bertemu dengan anak kandungnya lagi. Larto dan Yuyun langsung pergi sementara Ayu ditinggalkan sendiri begitu saja. Itulah sebabnya mengapa Ayu menaruh perhatian lebih pada Solah. Ia selalu memandikan Solah yang asik main dengan teman-temannya sampai tubuhnya kotor dan bau. Kotor banget.
Bahkan Ayu mengajarkan matematika pada Solah dan mengikuti perkembangan sampai dewasa. Ayu sangat mendukung hubungan Solah dengan Dara. Bahkan saat Solah pergi berperang, Ayu memberikan doa terbaik agar Solah bisa pulang dengan selamat. Solah teringat pernah berpesan pada Bu Ayu untuk menjaga Dara karena ia hendak melamar gadis itu sepulang dari peperangan. Solah terbangun melihat semua hal itu dan ia langsung meminta maaf pada Bu Ayu yang ternyata selama ini adalah ibu kandungnya sendiri. Solah bersimpuh di kaki hantu wanita itu. Ia memeluk putra kandungnya itu sambil meratapi kesedihan bersama. Dara dan 3 sekawan itu baru tiba di rumah Nenek Gayung setelah Solah menyelesaikan semua perkara. Subra dan Jaka menuduh Solah bukan Solah yang dulu lagi karena sudah dimandikan oleh Nenek Gayung. Mereka bertiga membungkuk ke bawah untuk melihat Solah dari selangkangan. Di waktu yang sama, Dara berlari menghampiri kekasihnya agar bisa bermadu kasih seperti dulu lagi. Tak disangka, 3 sekawan itu justru melihat kenyataan pahit yang berada di luar prediksi BMKG. Mereka berdiri untuk memberitahu Solah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nasnya, hantu Nenek Gayung keluar dari rumah dan menatap mereka bertiga dengan penuh ancaman kematian. Solah langsung memperkenalkan hantu itu sebagai ibu kandungnya yang asli. Warga desa sudah memburu hantu Nenek Gayung agar tidak meneror ketentraman di sana. Nenek Gayung meminta Solah untuk pergi bersama teman-temannya. Ia meyakinkan Solah bahwa semua akan baik-baik saja. Nenek Gayung melambaikan gayung di tangan sebelum dibakar oleh kemarahan warga. Solah berhenti melangkah dan meminta Dara untuk menemaninya kembali ke rumah Nenek Gayung. Sigit sudah memimpin operasi pembakaran itu untuk menyingkirkan arwah gentayangan yang gemar menakuti warga desa. Solah menggunakan cara lama untuk membujuk Sigit. Lu luka, lu nangis di pelukan gua Git. Sigit justru menikmati bromansa itu dan membiarkan Solah masuk ke rumah hantu wanita itu. Saat Solah berbincang dengan Nenek Gayung, Yuyun muncul dan langsung membakar rumah itu tanpa ampun. Solah membawa Dara ke kamar mandi dan menjebol tembok rumah itu. Saat mereka hendak kabur, Yuyun muncul dengan kekuatan supranatural. Seketika itu, Dara dicekik oleh Yuyun sementara Solah menyerang menggunakan gayung. Nasnya serangan meyakinkan itu berdamage 0%. Mereka berdua dicekik oleh Yuyun hingga Kang Mas Pusi hadir kembali. 3 sekawan itu berhasil membawa Kang Mas Pusi untuk memberi pelajaran pada ibu yang jahat di muka bumi. Dara dan Solah diempaskan begitu saja. Yuyun bersiap untuk melawan dukun kepercayaannya sendiri yang kini menjadi musuh dalam selimut. Belum sempat mengeluarkan jurus pamungkas, dukun itu sudah ditampar bertubi-tubi oleh Mak Yuyun. Kang Mas Pusi langsung mundur teratur dan kabur dari arena pertempuran. Bahkan ia juga meminta uang ongkos untuk pulang. Kini Fajrul harus menghadapi sosok Mak Yuyun yang pandai kungfu. Ia terpaksa menyatap 2 buah kecubung lagi agar mendapat ilmu Dewa Mabuk. Yuyun mengeluarkan bola api dari tangannya yang membuat Jaka dan Supra lari tunggang langgang ketakutan. Fajrul masih mengoceh dengan mulut sampahnya itu tiba-tiba Yuyun melempar bola api berulang kali namun tak pernah kena. Saat Supra hendak menyelamatkan Fajrul yang jatuh tersungkur, pria itu terkena bola api tepat di punggung belakang. Si Jaka juga terkena bola api di bagian kepala hingga rambutnya hangus terbakar. Nenek Gayung muncul untuk bertempur melawan penyihir Mak Yuyun. Ia menggunakan kekuatan air yang mampu meredakan api. Meski sempat saling serang, Mak Yuyun berhasil melumpuhkan Nenek Gayung dengan kekuatan api yang membabi buta. Solah memukul gayung itu ke tanah dan berubah menjadi gayung berukuran jumbo. Yuyun mengeluarkan tenaga api yang sangat besar untuk mengimbangi gayung itu. Tak disangka Solah berhasil memukul bola api itu hingga menghantam Yuyun sendiri dan diempas sampai jatuh. Solah menghancurkan kalung jimat Jalaga Manuk yang selama ini memberikan kekuatan magis pada Yuyun. Bayu memberi pesan terakhir sebelum mati untuk yang kedua kali. Ia meminta Solah untuk tetap memegang teguh janjinya pada Dara. Ia hanya ingin Dara tenang di alam sana. Setelah mengatakan itu, Nenek Gayung menghilang bagai debu. Dara akhirnya mengakui semuanya sambil menangis meminta maaf. Solah melihat dari selangkangan untuk mencari tahu siapa Dara yang sebenarnya. Ternyata gadis itu sudah mati dan jadi hantu.
Dara mati saat dikejar oleh Iqbal yang merupakan seorang penjahat wanita. Dara terjatuh dan kepalanya membentur batu sangat keras. Yuyun menggunakan ilmu hitam untuk membangkitkan raga gadis itu. Setelah Dara berhasil dibangkitkan, Yuyun langsung merancang pernikahan anaknya itu. Yuyun juga yang menyebar kabar palsu tentang kematian Solah. Untuk mempertahankan raga Dara, Yuyun menculik gadis cantik untuk ditumbalkan darahnya. Solah sangat menyesal karena ia tidak bisa menjaga Dara. Ia justru meninggalkan gadis itu saat Dara membutuhkan bantuannya. Meski Dara sudah mati, Solah tetap melamar gadis itu. Ia membutuhkan janji seorang laki-laki yang pantang diingkar. Ia melamar Dara di hadapan teman-temannya dan diterima oleh Dara. Gadis itu meminta maaf pada Solah karena waktunya sudah tiba. Ia melenggang pergi dan hancur bagi deburan bintang yang menghiasi malam. Solah menangis di pelukan 3 teman setia. Setelah malam yang panjang, paginya Suprajaka dan Fajrul hendak melanjutkan perjalanan pulang. Tak disangka Solah ikut bersama mereka untuk menuju perkampungan selanjutnya. Dan film pun berakhir.